Padukuhan Sapu Angin ialah salah satu padukuhan yang ada di Kelurahan Trimurti, Serandakan, Bantul. Padukuhan Sapu Angin terletak di sepanjang aliran Sungai Progo dan berada di pusat dari Kali Progo. Padukuhan Sapu Angin letaknya menyebar luas dan merata di kanan dan kiri Jalan Raya Besar Serandakan. Batas wilayah dari Padukuhan Sapu Angin di bagian utara adalah Perempatan Lampu Merah, dan di ujung selatan berbatasan dengan Panggung Kesenian Rakyat. Padukuhan Sapu Angin terbagi menjadi dua wilayah. Wilayah bagian utara adalah wilayah Sapu Angin, dan wilayah bagian selatan disebut wilayah Mangeran. Terdapat 8 RT dalam satu padukuhan, 3 RT berada di wilayah Sapu Angin, dan 5 RT di wilayah Mangeran. Pusat dari Padukuhan Sapu Angin sendiri secara turun-temurun berpusat di kediaman kepala dukuh padukuhannya, dan belum ada balai atau tempat yang menjadi ikon dari Padukuhan Sapu Angin. Asal usulnya itu dua wilayah ya, Sapu Angin 3 RT, wilayah Manca 5 RT. Lalu masalah kecepatan itu maaf, memang secara pasti saya juga hanya dari mbak saya ya, tidak mengetahui dan tidak pelaku nama dari terjadinya istilah nama dari Sapu Angin. Sejarahnya hanya dari mbak saya itu seperti itu. Berdasarkan cerita dari tetua-tetua Padukuhan Sapu Angin sendiri, berdirinya Padukuhan Sapu Angin ini memang tidak diketahui dengan pasti sejak kapan. Akan tetapi diceritakan oleh tetua dari Padukuhan Sapu Angin bahwa awal mula adanya Padukuhan Sapu Angin yakni di tahun 1850-an atau 1900-an. Diceritakan suatu kejadian di mana pada dahulu kala ada pohon beringin yang di bawahnya terdapat lapak tradisional dari bambu. Hingga suatu waktu terjadi bencana besar, yaitu angin yang sangat kencang menerpa lapak-lapak tradisional tersebut hingga berterbangan. Kemudian muncullah istilah disapu oleh angin, dan mereka menamai wilayah sekitar dengan nama Sapu Angin hingga berkembang menjadi satu padukuhan. Sejarah kepemimpinan Padukuhan Sapu Angin dimulai setelah era penjajahan atau setelah Presiden I.R. Soekarno menjadi presiden. Sebelumnya, Padukuhan Sapu Angin hanya sebuah wilayah yang diberi nama Sapu Angin dan belum ada seseorang sebagai pemimpinnya karena dalam keadaan tengah dijajah oleh penjajah Eropa. Barulah ketika dilantiknya Presiden I.R. Soekarno sebagai presiden, mulai adanya silsilah atau struktur pemerintahan. Mulai dari kala itu hingga saat ini tercatat ada 4 kepala dukuh yang pernah ataupun yang masih memimpin Padukuhan Sapu Angin hingga saat ini. Yang pertama, Mitro Miharjo dari tahun 1946 hingga 1980. Yang kedua, Kuat Santoso dari tahun 1994 hingga 2011. Yang ketiga, Subianto dari tahun 2011 hingga 2021. Dan yang keempat, Irfan Irsatiawan dari 2021 hingga sekarang. Ya, kebiasaan masyarakat di Sapu Angin dengan masyarakat dinamis sangat rukun dan sebagainya antar tetangga, dan untuk persisian sekali mayoritas Padukuhan Sapu Angin tentunya beragama Islam, jadi mereka lebih banyak kegiatan dalam ibadah agama Islam, baik lewat jamaah, sholat jamaah, pengajian dan lain sebagainya. Untuk UMKM di Sapu Angin ini kebanyakan kuliner. Nanti kita ada telur asin, terus jamu tradisional yang dikemas dalam botol, sama kita punya gudeg magang. Nanti untuk organisasi kita lumayan banyak. Di Bimbo sendiri kita ada PKK, ada KPT, juga ada Kadin Kesehatan, kemudian juga ada beberapa dari buku kelompok simpan pinjam. Itu dari buku kalau untuk bapak-bapak, kemudian kita punya arisan rutin per RT kita ada sendiri, terus ada majelis takbir setiap malam Kamis, terus ada simpan pinjam juga ada dari bapak-bapak. Oh iya, satu lagi dari takbir itu karena kita ada dua masjid, takbirnya otomatis juga, dan dalam takbir itu juga ada arisan kurban. Setiap tahun kita melakukan kurban dari anggota-anggota yang kalau untuk kepemudaan kita
remaja masjid alhamdulillah masih aktif